Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk flashback ya terhadap bantahan-bantahan mereka, pernyataan-pernyataan mereka, dan juga narasi-narasi mereka di dalam mempertahankan atau membela nasab Ba'alawi sebagai bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa. Yang pertama, saya berani mengatakan bahwasanya argumentasi mereka, ya, hujjah mereka, alasan mereka itu tidak bisa dibenarkan secara ilmiah berdasarkan perspektif kajian ilmu nasab. Kenapa? Yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman untuk flashback terhadap narasi, bantahan, argumentasi Kiai Haji Idrus Romli. Silakan sampean cross check dari awal ya. Gitu. Dia mengatakan bahwasanya seorang ulama yang terkemuka yang menjadi sanad keilmuan daripada ulama Nusantara, yaitu Syekh Murtadha Az-Zabidi, telah mengisbat nasab Ba'alawi di dalam kitabnya yang diberi judul Ar-Raudul Jali. Nah, di sini Kiai Idrus Romli itu terlihat bahwasanya betul kata Kiai Imad, kelas dia itu kelas pembaca bukan peneliti. Kenapa saya katakan demikian? Bukan berarti saya merasa lebih hebat atau lebih alim atau lebih berpengalaman daripada beliau. Tentu saja, beliau lebih alim, lebih hebat, dan lebih berpengalaman daripada saya pribadi. Akan tetapi teman-teman, setiap manusia itu memiliki kekurangan, kelebihan, dan juga memiliki keahlian tersendiri yang tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lain, justru harusnya disatukan untuk saling melengkapi satu sama lain. Artinya, ketika kita mengkritik argumentasi, narasi daripada Kiai Idrus Romli, itu bukan berarti kita merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, merasa lebih pengalaman daripada beliau, tidak. Tapi ada sisi kelemahan beliau, ya, yang harus kita kritik, gitu loh. Begitu juga dengan kami, sama. Nah, kelemahannya di mana? Beliau tidak pernah meneliti kitab Ar-Raudul Jali. Sumbernya dari mana? Kemudian bagaimana pendapat-pendapat para pentahkiknya? Seperti Alwi bin Thahir Al-Haddad, seperti Abu Bakar Ba'azib yang mentahkik kitab Ar-Raudul Jali. Dan siapa sumber utamanya daripada kitab Ar-Raudul Jali? Ya, di situ sudah jelas. Ki Abdul Ghalib Sahuri di dalam kitabnya Ar-Risalatul Mufidah telah menyatakan bahwasanya kitab Ar-Raudul Jali yang dijadikan sebagai hujjah argumentatif oleh Idrus Romli, ternyata menurut pentahkiknya sendiri, kitab Ar-Raudul Jali ini diragukan penisbatannya kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Artinya, saking banyaknya kerancuan di dalam kitab Ar-Raudul Jali, di dalam menceritakan tentang sejarah perjalanan nasab daripada Ba'alawi, itu banyak kesalahan dan kerancuan, tidak sesuai dengan sejarah internal Ba'alawi sendiri dan pengakuan Ba'alawi sendiri. Nah, ini yang mengatakan siapa? Alwi bin Thahir Al-Haddad yang mentahkik kitab itu. Dan juga Abu Bakar Ba'azib, ya. Dia mengatakan bahwasanya ini bukanlah tulisan karya tulis daripada Murtadha Az-Zabidi, akan tetapi ini adalah tulisan daripada Hasan Qasim. Nah, sekarang kalau kita perbandingkan teman-teman, apakah Kiai Idrus Romli pernah meneliti ini? Ya,
Nah kemudian, apakah sekelas Syekh Murtadho Az-Zabidi yang sangat luar biasa, beliau itu adalah orang yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin dengan nama Ithafus Sadah, akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tata cara menukil satu keterangan. Misal, di situ tertulis waqala al-Ubaidili. Ya. Lalu waqala al-Ubaidili ini tidak dilanjutkan. Imam Ubaidili ini berkata di dalam kitab apa? Halaman berapa? Yang kemudian dikutip oleh kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbahkan kepada Murtadho Az-Zabidi, yang ternyata menurut pentahkiknya setelah melakukan penelitian itu bukan kitabnya Murtadho Az-Zabidi, tapi kitabnya Hasan Qasim yang menulis dan dinisbahkan kepada Murtadho Az-Zabidi. Kenapa tidak mungkin seorang Murtadho Az-Zabidi dari sekian banyak kitab-kitabnya yang kita pelajari, ketika beliau mengutip itu selalu sempurna kutipannya yang kita kenal dengan istilah naqlan tamman. Ketika kita mengutip suatu makalah, satu pendapat, satu fatwa, itu disebutkan mengutip dari siapa, dalam karya kitabnya yang mana, halaman berapa. Nah, di kitab Ar-Raudul Jali tidak menyebutkan nama kitabnya apa, di mana Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili itu berkata, dan di halaman berapa tidak disebutkan. Sehingga itu bukan ciri khas daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pernyataan daripada Ustadz Idrus Romli. Nah, kemudian kita beranjak kepada siapa? Pernyataan daripada Ustadz Wafi yang mengatakan kitab sezaman itu bukan menjadi syarat di dalam menetapkan sebuah ketersambungan nasab. Mengatakan seperti itu sudah jelas bahwasanya Ustadz Wafi tidak memahami kaidah ilmu nasab. Ya, jelas verifikasi kitab sezaman itu penting di dalam menelusuri keabsahan silsilah sebuah qabilah ketika tidak berhasil menggunakan kaidah yang pertama, yaitu syuhrah wal istifadhah. Apalagi sampai mengatakan kalau kitab sezaman itu penting, maka bagaimana dengan nasabnya Ahlul Baitnya Nabi? Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kan nggak ada kitab zamannya. Nah, ini justru malah memperkuat ketidakpahaman dia tentang sejarah dan ilmu nasab. Padahal di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu membuat buku induk catatan nasab bersama dengan Abdurrahman bin Auf dan dinyatakan oleh Amir bahwasanya Sayyidina Umar itu menulis buku induk nasab dimulai dari Bani Hashim, Bani Muthalib. Dan di saat Sayyidina Umar itu menjadi Amirul Mukminin, pasti, tentu, jelas Sayyidina Ali masih hidup, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih hidup. Artinya yang mencatat silsilah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu adalah orang yang hidup sezaman dengan beliau-beliau semua. Di sini kelemahannya Ustadz Wafi, ya, belum meneliti, belum membaca secara komprehensif, tapi sudah berani berstatement bahwasanya tidak ada catatan kitab sezaman yang mencatat Ahlul Baitnya Nabi. Itu teman-teman ya. Kemudian Rumel Abbas. Rumel Abbas ini terkesan selalu ya berputar-putar di kitab Al-Janadi. Padahal kitabnya Al-Janadi itu yang kita kenal dengan nama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk itu bukan kitab nasab, tapi kitab sejarah. Dalam perspektif ilmu nasab, informasi yang ada di kitab sejarah itu harus terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Maka kitab-kitab sejarah tidak bisa dijadikan argumentasi di dalam menetapkan sebuah nasab. Tapi data-data sejarah yang termuat di dalam kitab-kitab sejarah itu hanya sebagai sumber pendukung di dalam menelusuri keabsahan, ketersambungan nasab seseorang kepada satu qabilah. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Rumel Abbas.
Kemudian ya, yang terakhir itu Hanif Alatos mengatakan banyak kitab-kitab itu ratusan, bahkan tidak terhitung. Dan kami sudah mengumpulkan 140 kitab-kitab nasab yang semuanya itu ditulis oleh ulama-ulama nasabah yang mu'tabar, yang mengisbat nasabnya Ba'alawi. Nah, di sini Hanif Alatos juga tidak memahami kaedah penetapan nasab. Kenapa? Karena jelas la yuhtajju bi kathratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Ya, tidak ada gunanya Anda itu berhujjah dengan berbagai macam sumber literatur kitab-kitab nasab apabila semua kitab nasab itu ya informasinya bersumber kepada satu kitab. Kalau berbicara Abdullah, maka sumbernya pasti Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Karena hanya Al-Janadi di abad ke-8 yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Kemudian apabila berbicara tentang Ubaidillah, maka sumber utamanya pasti Al-Burqah Al-Musyiqah, karya daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Karena tidak ada lagi yang menyebutkan Ubaidillah selain Ali As-Sakran yang pertama di abad ke-9. Begitu teman-teman ya. Jadi ya, penolakan-penolakan Kiai Imad ketika diajak berdebat itu bisa terjawab. Kenapa? Karena lawan-lawannya ini tidak menguasai ilmu nasab. Sehingga apa? Membuat capek kita. Kita bicara nasab, dia lari ke sejarah. Kita kejar kritik sumber sejarah, dia lari kepada kaidah usul fikih. Lah ini kan melelahkan kita. Seakan-akan kita ini mengejar sesuatu ya yang tidak perlu dikejar. Artinya kalau kita bicara nasab, fokus kepada titik ilmu nasab, jangan lari kemana-mana. Karena apa? Karena jelas likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber dan marji'nya masing-masing. Fala yu'khadhu hadzal ilmu illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati. Maka janganlah mengambil kepahaman ilmu ini, yakni ilmu nasab, kecuali dari sumber-sumbernya dan rujukan-rujukannya yang terpercaya. Begitu teman-teman ya. Nah, demikian flashback dari kami. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendatangkan keberkahan serta memberikan kepahaman kepada teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ya, para muhibbin, para pembela, bahkan habaibnya sendiri, setelah mendengarkan video ini, mereka mau menggali lagi untuk menguatkan argumentasinya di dalam membela keabsahan nasabnya melalui perspektif ilmu nasab, bukan ilmu yang lain. Demikian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.